Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggi Wulandari, peserta Latsar Angkatan 12, akan mempresentasikan resume submateri Agenda 1, Modul 3, yaitu mengenai kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan kondisi warga negara yang secara fisik memiliki kondisi kesehatan, keterampilan, dan jasmani yang prima, serta secara kondisi psikis yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual yang baik, senantiasa memelihara jiwa dan raganya, memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, dan tahan uji, merupakan sikap mental dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun berbagai bentuk kesiapsiagaan yang dimaksud adalah kemampuan setiap CPNS untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, dan olah tindak dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan, yang di dalamnya meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, termasuk kemampuan baris berbaris dalam pelaksanaan tata upacara sipil dan kegiatan apel. Untuk pelatihan kesiapsiagaan bela negara, baik CPNS, ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah tanggap dan mau tahu terkait dengan kejadian-kejadian permasalahan yang dihadapi bangsa negara Indonesia. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah percaya dengan berita gosip yang belum jelas asal-usulnya, dan tidak terpengaruh dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, serta permasalahan bangsa lainnya. Yang lebih penting lagi ada mempersiapkan jasmani dan mental untuk turut bela negara. Manfaat dari kesiapsiagaan bela negara yaitu yang pertama, membentuk sifat disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Lalu membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini terbagi menjadi 3 indikator. Yang pertama yaitu kesehatan jasmani dan mental, yang kedua etika, etiket, dan moral, dan yang ketiga kearifan lokal. Kesehatan jasmani adalah kondisi fisik tubuh yang bugar, kuat, dan bebas dari penyakit, sehingga seseorang mampu melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk tugas bela negara dengan optimal. Peran dalam kesiapsiagaan bela negara antara lain mampu mengikuti pelatihan atau kegiatan fisik bela negara seperti baris berbaris, latihan pertolongan pertama, atau evakuasi. Contohnya yaitu seorang CPNS yang rutin berolahraga, menjaga pola makan, dan mengikuti kegiatan fisik bela negara menunjukkan kesiapan fisik untuk bela negara. Lalu yang kedua ada kesehatan mental. Kesehatan mental ini merupakan kondisi kejiwaan yang stabil, tenang, dan positif, yang memungkinkan seseorang berpikir jernih, mengendalikan emosi, dan bertindak rasional dalam berbagai situasi, termasuk saat menghadapi ancaman terhadap negara. Contohnya, seorang guru yang mampu membimbing siswa dengan sabar, berpikir positif saat menghadapi tantangan, dan menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Yang kedua yaitu indikator etika, etiket, dan moral. Etika adalah ilmu atau prinsip tentang baik dan buruk yang menjadi pedoman seseorang dalam bersikap dan bertindak secara benar menurut akal sehat dan norma sosial. Sedangkan etiket
adalah tata krama atau aturan sopan santun dalam pergaulan sosial, termasuk cara berbicara, berpakaian, bersikap, dan berperilaku di lingkungan masyarakat dan negara. Sedangkan moral adalah ajaran atau nilai-nilai tentang baik dan buruk yang bersumber dari agama, budaya, dan tradisi yang diyakini dan dipegang teguh oleh individu atau masyarakat. Lalu indikator yang terakhir yaitu kearifan lokal. Dalam konteks kesiapsiagaan bela negara, kearifan lokal berperan sebagai sumber nilai-nilai luhur yang mendukung pembentukan sikap cinta tanah air, solidaritas, gotong royong, dan ketahanan budaya. Adapun peran kearifan lokal dalam bela negara antara lain yaitu menumbuhkan semangat nasionalisme, mengajarkan rasa cinta terhadap tanah kelahiran dan budaya sendiri, memperkuat persatuan dan gotong royong, serta memiliki nilai-nilai seperti musyawarah, tolong-menolong, dan toleransi tercermin dalam tradisi lokal dan mendukung ketahanan sosial. Lalu di sini ada kegiatan kesiapsiagaan negara. Kesiapsiagaan negara ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama PBB atau Peraturan Baris Berbaris. Seorang CPNS harus memiliki dasar mengenai PBB karena Peraturan Baris Berbaris ini merupakan suatu wujud latihan fisik diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara hidup dalam rangka membina dan kerjasama antar peserta latsar. Manfaat mempelajari baris berbaris yaitu guna menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa persatuan dan juga disiplin. Lalu yang kedua yaitu keprotokolan tata tempat kegiatan resmi. Di sini tata tempat pada hakikatnya juga mengandung unsur-unsur siapa yang berhak lebih didahulukan dan siapa yang mendapat hak menerima prioritas dalam urutan tata tempat. Orang yang mendapatkan tempat untuk didahulukan adalah seseorang karena jabatan, pangkat, atau derajat di dalam pemerintahan atau masyarakat. Di mana di dalam posisi berdiri, pimpinan akan berdiri di paling depan. Lalu keprotokolan tata tempat kegiatan resmi dalam posisi duduk, di mana posisi duduk di sini yaitu berbentuk meja U, di mana para pimpinan akan duduk di depan dan menghadap ke pintu keluar, sedangkan yang paling pinggir urutannya akan semakin dekat dengan pintu keluar. Mungkin cukup sekian pemaparan resume modul 3 tentang kesiapsiagaan bela negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.